lain melakukan kesepakatan akte otentik. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan 263. 263 membuat perjanjian di bawah. Tujuan kami adalah satu, saya ingin transparan untuk masyarakat Desa Adat sebelumnya. Karena kami melihat kurang lebih itu dana sudah 40 miliar lebih. 40 miliar lebih. Artinya kami ingin betul-betul transparan dan masyarakat adat itu mengetahui. Jangan sampai oknum atau kelompok saja. Itu satu. Yang kedua, kami ingin kalau memang membuat akte itu tidak ada kewenangan agar disalahkan oleh penegak hukum, sehingga kita bisa memberikan contoh untuk meluruskan. Tujuan kami ini meluruskan, jangan sampai terjadi hal yang tidak benar ditiru oleh semua orang. Itu saya kira. 40 miliar tuh ada buktinya? Ada dong. Kalau tidak berdasarkan akte gimana? Kita kan berdasarkan akte itu kita menghitung. Semestinya harapan kami juga sekali lagi ya masyarakat di situ biar tahu sepenuhnya. Biar tahu sepenuhnya memang dana itu memang ada. Sekali lagi biar ini terbuka. Yang kedua, menurut saya tidak boleh dong kita membuat perjanjian akte yang tidak ada alas hak yang kita miliki. Menurut saya ini harus diluruskan. Oleh karena itu sama Bapak Dirkrimkum tadi. Dirkrimkum ya? Ya, Dirkrimkum. Dirkrimkum itu kami sudah menyampaikan. Tadi itu sifatnya laporan atau Koordinasi gitu Pak? Laporan. Pak Bupati kemarin kan sempat buat laporan ke Polresta. Nah, kemarin itu masih disuruh untuk dilengkapi bukti. Nah, hari ini laporannya ke Polda Bali. Apakah ada petunjuk dari Polresta kemarin, makanya laporan hari ini dilakukan di Polda? Itu beda. Yang di Polresta Denpasar itu berkenaan dengan pelanggaran tata ruang. Ya, pelanggaran tata ruang, dan boleh kita melihat juga dengan otonomi daerah itu kan kewenangan itu ada di pemerintah daerah berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 1 2014. Pengelolaan daratan itulah kabupaten atau kota, pantai sampai 20 mil, ada 22 kecil itu pusat dan provinsi, kan begitu. Itu kalau yang di sini berbicara masalah akte. Itu tempat terlapor itu sama seperti kemarin juga ya? Gimana? Tempat terlapor ya? Melapor apa orang gitu? Nanti kan dilihat. Yang saya laporkan ini adalah Desa Adat. Desa Adat ya? Ya. Pak Disel itu ya? Iya. Gitu ya. Pak Disel sendiri apa ada pihak lain lagi? Nanti kan dikembangkan berdasarkan itu. Itu kan bukan kewenangan kami untuk melakukan pengembangan. Ya, kami laporkan bahkan dari ketujuh usaha itu kita sudah lengkap kasih akte, termasuk perjanjian di bawah tangan. Sisi hukum, dan ini tidak ada sama sekali masalah politik. Ini murni adalah persoalan masalah tata negara, ketatanegaraan. Karena kami adalah sekarang sebagai tugas. Ini kami tekankan dengan baik. Jangan diplesetkan ini adalah nuansanya politis. Enggak, sama sekali enggak. Saya contohkan loh. Kalau berbicara masalah politik, itu sama sekali enggak ada. Saya contohkan misalkan berbicara politik nih ya, saya contohkan partai Gerindra. Lihat itu yang Bendesa Tanjung Benua. Itu kan dari DPRD Gerindra. Ketika dia sudah masuk dalam prosedur dan seterusnya menjadi Bendesa, kita beri bantu loh. Kan tidak ada kepentingan politik. Ini murni adalah masalah ketatanegaraan. Ya. Siap. Terus bagaimana kalau dari pihak sebelah atau Disel mengaku bahwa tanah itu memang dikelola oleh desa adat? Itu kan urusan penegak hukum nanti, bukan kewenangan dari kami. Kami kan sebenarnya hanya menyampaikan hal ini. Sekali lagi, itu masalah tata ruang itu ada di Kota Denpasar, Polresta. Ini masalah akte loh, akte notaris loh. Dengan akte notaris ini kan misalkan seperti yang saya katakan tadi itu, dana 40 miliar lebih ini harus diketahui oleh masyarakat, jangan sampai ke perorangan
atau kelompok tertentu saja, itu kan saya pingin ini transparan. Yang kedua, kalau memang akte itu tidak benar, ya nanti Bapak dari kepolisian yang mengatakan tidak benar, sehingga akan terjadi pemutusan kontrak. Kan begitu, karena di akte sudah dijelaskan juga. Ini loh saya contohkan, mana tas saya tadi? Ini loh saya contohkan satu akte ya, nanti biar dijadikan bahan pertimbangan. Enggak. Karena di akte ini saya contohkan, ada yang satu lagi yang A, B, yang A sama B. Nah ini saya contohkan akte. Ini kan berkas, ini kata Mara nih. Kata Mara, isi akte itu adalah bahwa pihak pertama adalah pihak yang berhak menguasai secara hukum dan sah atas sebidang tanah ulayat desa dengan luasan kurang lebih 1,7 dan seterusnya. Itu loh, menguasai sepenuhnya. Itu satu. Yang kedua, yang A dan B tadi mana? Yang bukan atas nama. Oh ini, dia buat misalkan contoh ini. Ini loh berkasnya ini, melasti bit ini. Artinya perjanjian kerjasama ini adalah, ini boleh dibotol nih, Tuan Wian Diesel ini menurut keterangan dalam hal ini adalah bertindak A untuk diri sendiri. Coba. B selaku klien desa adat Ungasan berdasarkan Bendesa Madya, keputusan Bendesa Madya Kabupaten Badung itu loh. Ini apa dasarnya untuk diri sendiri? Kalau saya misalkan punya tanah, hak milik saya, sertifikat saya, ya untuk diri saya sendiri. Itu loh makanya kita luruskan. Nah ya. Ini kita ingin luruskan. Cukup ya? Bisa minta bukti laporannya, Pak Bupati? Kita dulu. Oh gitu. Kalau hasil perkembangan dari Polresta gimana? Oh nanti kan kami sudah berikan kepada pihak Polresta. Nanti kan sudah ada di ranah di situ. Bukan ada kewenangan kita lagi untuk intervensi dong. Oh gitu. Ya. Karena silakan nanti apa menjadikan sebuah putusan daripada dia. Kalau laporan yang pertama itu sudah ada yang diminta klarifikasi, diminta keterangan sama pihak. Oh itu bukan kewenangan saya. Hal itu adalah kewenangan daripada penyidik begitu. Dan kami sudah berikan kepada pihak Polresta. Ini sekali lagi kepada teman-teman, ini adalah urusan antara negara. Ya, tidak ada kepentingan urusan politik. Nanti biar diseret di situ. Siapa tahu nanti gara-gara Giri Prasto ini, gara-gara Giri Prasto sekarang ini, nanti masyarakat kami di desa Datungan tahu dia dapat uang berapa, tahu dia berapa punya uang. Ya. Itu loh. Itu. Nah, terakhir nih, kenapa nggak dilaporin di Polresta pemilih di Polda? Ya, itu kan ada ranah. Kalau berbicara masalah wilayah hukum ini kan ada Polresta, wilayah kabupaten, ada Polda, wilayah Bali, ada juga di Barreskrim di pusat. Kan begitu. Kalau di sini, untung di sini nggak diminta bukti lagi. Kalau nggak kayak Barreskrim gitu. Bukan ke situ dong. Ini belum. Ini kan kita sudah diterima. Oke. Jadi itu urusan di situ sekali lagi itu kan tata ruang. Oke. Kita tata ruang. Di sini ini berbicara masalah perjanjian. Itu loh. Yang 266 tadi sama 263. Terima kasih Pak. Terima kasih. Makasih ya. Makasih. Itu tadi penjelasan Bupati Badung Nyaman Giri Prasto terkait laporan yang dibuat terhadap Bendesa dan Ungasan Iwayan Diesel, yakni atas tuduhan pemberian keterangan palsu dalam surat perjanjian atau akte autentik. Disebutkan dalam akte autentik itu perjanjiannya mencapai 40 miliar. Dia melaporkan hal tersebut karena desa dinilai tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan tanah negara. Gus, nyaman dia Krisna. Nyaman Krisna. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari Polda Bali. Terima kasih.